Di slide mau geser. Coba. Baik Pak, seperti saya sampaikan minggu lalu bahwa mekanisasi itu di dunia perkebunan, khususnya kelapa sawit, ya memang kedepannya sebuah keharusan Pak. Karena kita semakin sulit persaingan tenaga kerja, tambah upah yang memang setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Maka mekanisasi pertanian adalah salah satu pilihan yang memang harus kita ambil. Gitu. Nah, yang pernah saya jalanin Pak ya, jadi mekanisasi yang sudah pernah saya jalanin itu ada mekanisasi rawat dan mekanisasi panen dan digitalisasi Pak. Nah, untuk rawat itu baru menyasar ke pupuk Pak. Pupuk, jadi tidak banyak yang saya ini kan, hanya jenis-jenis alat aja ini Pak. Jadi ada yang spreader dan jenis ban yang karet dan yang seperti biasa ban yang bundar, karet rantai, bundar rantai Pak. Ini kedua alat ini sih lebih cenderung kepada ini aja, fungsinya sama, hanya yang ini dia lebih mampu untuk daerah-daerah yang agak rolling gitu Pak. Agak rolling, sementara ini lebih kepada daerah-daerah yang datar. Kemudian yang kedua Pak, mekanisasi panen yang pernah kami jalankan itu ada beberapa jenis alat, yaitu ada Wintor, ada Kubota, ada transporter, Amrol, dan kren Pak. Ini juga menyesuaikan dengan areal yang ada di kebun itu Pak. Saya lebih banyak ke visual aja Pak, saya sampaikan. Nah, ini yang transporter Pak. Ini transporter ini sifatnya individu seperti angkong lah. Cuman dia ada mesin. Ini digunakan untuk daerah-daerah gambut Pak. Ini digunakan untuk daerah-daerah gambut. Karena kita pakai ban biasa di daerah gambut itu, kayak di Sulawesi itu tidak bisa Pak. Jadi menggunakan alat kita sebut transporter. Jadi seperti biasa buah dijaring, ditaruh di dalam di TPH, dan nanti kren inilah yang ngambilnya, karena dia tidak bisa nyebrang ke, kalau daerah gambut kan rata-rata paritnya besar Pak. Jadi kalau dia nyebrang naruh di TPH, di TPH-nya jadinya di jalan, dan itu butuh titik panen yang banyak Pak. Jadi dia dibantu dengan, untuk pemuatan dibantu dengan kren Pak. Saya lanjut Pak ya. Nah ini tahap-tahap ini aja Pak, tahap-tahap penggunaan. Awalnya ini banyak kayu ya Pak. Jadi kayu ya, diganti dengan jenis yang karet atau yang besi Pak. Kemudian ini Wintor Pak. Wintor ini lebih cocok dia di daerah yang agak bukit Pak, atau yang daerah rolling Pak. Daerah rolling. Ini sama sistem kerjanya dengan apa namanya, dengan transporter tadi. Muatannya sekali muat ini lebih kurang sampai 250 kilogram Pak. Kilogram. Jadi dia cocoknya ini di daerah-daerah rolling. Kalau kemarin saya di Kalimantan Timur itu agak rolling, jadi ini lebih cocok Pak. Ini untuk pekerja ini dua Pak. Kalau yang tadi satu, ini dua, jadi operator dan BM-nya. Biasanya mereka dua-duanya bisa menjadi operator dan bisa menjadi BM Pak. Jadi gantian dia Pak, model ininya, sistem kerjanya Pak. Nah ini kalau ini sama, ini perkembangan aja sih Pak. Awalnya pakai rantai, jadi penghubung energi tenaga dari mesin ke roda. Awalnya hanya pakai rantai, tapi ternyata kemampuan rantai tidak begitu kuat, sehingga dibuat seperti apa, mobil dia pakai gardan Pak. Kemudian yang terakhir Kubota Pak. Nah Kubota ini dia lebih besar, muatannya sampai 1 ton sampai 1,5 ton. Ini untuk areal yang cenderung flat Pak.
cenderung flat. Jadi bin bin ditaruh di pasangannya adalah bin Pak. Jadi bin ditaruh di collection kubota masuk ke dalam blok, nanti dibongkar, dimasukkan bin, dipindah ke dalam bin, nanti binnya sudah penuh baru diangkut dengan amrol Pak. Iya. Nah, Kubotanya sistem namanya panennya sistem sendiri. juga itu Pak. Oh iya Pak. Nah, sistem panen sendiri Pak. Jadi pemanen itu buahnya ditaruh di piringan Pak. Di piringan di sisi pasar pikul. Jadi buah dan berodolan ditaruh di situ Pak. Jadi nanti alat itulah yang memuatnya. Jadi pemanen hanya membawa angkong tetap Pak, membawa angkong dan karung, berodolannya dikarungin. Nanti pada saat isi sudah 50%, sudah separohnya baru tinggal nanti ngisi lagi ke karung-karung berikutnya Pak. Jadi seperti itu Pak sistem ininya pemanennya Pak. Jadi sebenarnya alat ini lebih banyak hanya mengganti angkong saja sih masih Pak. Lebih banyak mengganti peran angkong aja. Kalau ini sih data output aja Pak. Memang outputnya fluktuatif Pak. Kalau kubota tadi kalau dia ini bisa sampai 25 sampai 30 hektar KP areanya Pak. Untuk ininya untuk outputnya bisa sampai 25 ton Pak. Tapi tergantung kerapatan juga Pak. Tergantung kerapatan yang ada. Tapi maksimal dia hanya bisa diangkat 32 hektar Pak sehari Pak. Kemudian ini untuk penghitung ya Pak. Jadi alat ini, jadi ini namanya digital counter. Jadi alat ini nempel di unit tadi Pak. Di unit tadi yang menghitung adalah operator Pak. Jadi ini semacam dihitung oleh operator. Nah nanti dari sini disimpan ada memorinya untuk menyimpan data-data. Nah, saya lompat dulu saya Pak. Jadi pemanen itu punya kartu Pak. Pemanen dikasih kartu, pagi hari kartunya pemanen itu semacam ID card itu ditapkan ke sini dulu Pak. Didaftarkan, pemanen yang bekerja itu didaftarkan ke alat ini. Sehingga pada nanti menginput janjangnya di pasar pikul, menginput janjangnya dia langsung menyesuaikan dengan kode-kode yang nanti diinikan oleh operator Pak. Jadi pagi hari itu ID card pemanen di tap ke sini Pak. Kemudian ini mengidentifikasi buah aja Pak. Jadi warna-warna ini hanya mengidentifikasi buah karena ini nanti akan disertakan ke PKS Pak. Jadi kalau ada restan itu dibuat kartu merah, yang panen hari ini kartu berwarna hijau. Kemudian kalau restannya itu di dalam blok, di infill namanya, itu dibuat kartu warna yang berbeda Pak. Nah, flow prosesnya seperti ini Pak. Jadi dari pemanen, nah ini tadi kartu tadi kita didaftarkan di tab ke digital counter tadi. Sudah datanya sudah masuk. Nah, dari sini nanti mandor dari digital counter tadi mandor tetap ngetap Pak untuk rekap satu read itu direkap di dalam satu kartu Pak. Di dalam satu kartu. Nah, kartu itu nanti ditaruh di bin Pak, di bin yang sudah penuh. Nah, bin itu nanti kartu itu nanti yang dibawa ke timbangan Pak. Jadi tidak pakai tulis tangan lagi. Nanti sopir atau driver itu hanya sampai timbangan dia akan menyerahkan kartu yang sudah berisi data-data janjangan tadi Pak. Janjangan beserta nama-nama pemanen pemilik janjangan itu Pak. Ini sama aja seperti tadi Pak. Jadi ini dari blok lokasi kerja, ini di bin, kemudian ini di pabrik Pak. Jadi nah untuk memindahkan data itu mandor dibekali dengan
HP Pak, HP yang bisa NFC ya, HP yang bisa apa namanya tap kartu ya, yang ada aplikasi NFC-nya Pak. Jadi dia cukup kartu ditempelkan ke HP-nya, nanti data bisa pindah langsung Pak. Itu aja Pak yang bisa saya sampaikan sekilas masalah mekanisasi Pak dan eh, apa namanya digitalisasi Pak. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Baik Pak Mas Oke, Kuni, mungkin terima kasih. Ya, Pak Mas silakan Pak Kuni, Jokandra. sebelum teman-teman mau nanya, saya pun mau bertanya juga nih Pak. Terkait tadi, kan kita ke depannya pastilah dengan kesulitan tenaga kerja, pemenuhan dan efisiensi, arahnya lebih ke mekanisasi. Nah, sepengalaman Bapak, Pak, pengalaman Bapak di kebun yang sudah diterapkan selama ini, menurut Bapak kendalanya itu banyak di mana Pak? Poin-poin pentingnya sehingga kan kita juga mendengar ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, yang harus dipegang supaya tetap berjalan, tetap konsisten berjalan dan bisa menurunkan biaya, cost efisiensinya dapat. Itu kira-kira apa, Pak? Baik Pak Joko, langsung saya tanggapin Pak ya. Iya Pak, ya Pak. Lanjut, Pak. Memang di kesiapan SDM-nya dulu Pak, yang memang harus kita siapkan, terutama di level-level supervisi lah, karena mereka juga yang pelakunya kan. Jadi mulai dari mandor panen, mandor transportnya, itu memang kita bekali Pak, kita apa namanya, kita training khusus Pak. Nanti ada dari tim IT untuk karena awalnya dulu yang paling agak kacau itu di data itu Pak. Di data itu sering apa namanya tidak akurat Pak. Di data itu dulu yang apa namanya yang harus disiapkan. Kedua di pasar pikul Pak, karena alat ini kan bebannya berat Pak. Sementara kondisi pasar pikul kita kan apalagi kalau tempat saya dulu kebun-kebun lama itu pembukaan masih banyak yang manual. Jadi pasar pikul kita siapkan, kita bahkan alat masuk untuk apa namanya menghilangkan tunggul, kayu dan lain sebagainya yang ada di pasar pikul. Tapi untuk kebun-kebun yang saat ini mungkin sudah sebagian besar pembukaannya udah mekanis, jadi nggak begitu ada masalah. Nah, tapi masalah kedua juga di pasar pikul yang muncul pada saat curah hujan tinggi, Pak. Jadi adanya kerusakan pasar pikul. Di dalam pasar pikul tuh udah kayak parit aja, udah itu bekas-bekas ban itu, Pak. Itu kendala. Di samping itu waktu itu karena memang alat yang ada, alat yang memang baru diciptakan lah, baru diciptakan sehingga pengembangannya itu butuh cepat sekali. Kayak tadi bannya awalnya pakai kayu, ini awalnya pakai kayu, tapi ternyata tidak mampu, harus diganti pakai rantai. Sama juga ini awalnya pakai rantai, harus diganti dengan menggunakan gardan. Itu Pak kendala yang paling besar Pak yang ada. Nah, memang waktu itu seperti yang saya sampaikan minggu lalu, ada penurunan setelah 6 bulan ke depan itu ada penurunan produksi yang cukup inilah hampir di semua blok, hampir di semua kebun. Ya analisa sementara waktu itu yang disampaikan oleh tim riset, karena alat ini kan mengeluarkan suara yang cukup keras dan juga mengeluarkan karbon. Jadi kemungkinan kumbang-kumbang penyerbuk kita itu terganggu, Pak. Kemungkinan kumbang-kumbang penyerbuk kita itu terganggu. Nah, makanya kita sesuaikan mekanisasinya, tetap kita sesuaikan alat itu di satu pasar pikul tidak boleh dia bolak-balik sampai 2 kali, sampai lebih dari satu kali, Pak. Jadi harus dia di pasar pikul itu cukup sekali gitu. Dan juga dia menyisir pasar pikul itu tidak boleh melompat-lompat, Pak. Nah, ini yang harus disesuaikan juga dengan mandor panennya, Pak, supaya mandor panennya memilih
ancak-ancak pemanen itu yang apa namanya kekuatannya tidak jomplang Pak. Kadang-kadang terjadi Pak. Dia ngambil buah di pasar pikul pertama karena pemanennya sudah pindah kan, sudah pindah. Untuk ke berikutnya dia bisa melompat ke pasar pikul keempat, kelima karena di pasar pikul kedua dan ketiga pemanennya masih belum bisa menyelesaikan ancaknya Pak. Jadi seperti itu. Nah ini kan berisiko juga alat bolak-balik Pak. Jadi seperti itu Pak Yoka. Oke Pak. Jadi saya tangkap tadi hal-hal penting yang harus kita siapkan supaya tetap berjalan mekanisasi. Yang pertama itu PK-nya harus dimampukan dulu gitu kira-kira Pak ya. Iya, Yang kedua, operator harus kita siap. training Pak. Terus yang ketiga, alatnya mungkin harus di manage demikian rupa sehingga nggak bolak-balik, nggak kumbang penyerbu nggak hilang dari situ, dan juga ada manajemen spare part di sana. Terus ada satu lagi Pak yang ingin saya, karena belum lengkap saya kemarin di sana di tempat sebelumnya, yang ngitung buah di pasar pikul siapa Pak ya? Itu kan ada Operator, pemain Pak. ngeluarin buah tuh. Gimana Pak? Operator Pak. Operatornya langsung ngitungin satu-satu berarti gitu Pak ya? Iya Pak, jadi pada saat dimuat itu dia kan langsung mencet aja di sini tadi di digital counter tadi Pak. Misalnya ini dia mau masuk pasar pikul pertama atas nama A. Atas nama A dia setting dulu di sini Pak, dia setting dulu pasar pikul pertama ini pemiliknya A. Nah nanti pada saat dia masuk situ ini kan plus minus ini Pak. Jadi tinggal lagi aja naik satu janjang muat dia pencet tambah gitu aja Pak modelnya Pak. Nah tapi juga ada untuk pembanding Pak, untuk pembanding yang dipegang oleh mandor panennya Pak. Jadi pemanen itu kita kasih manual apa namanya. Nah ini ya tandanya pemanen harus bisa nulis ini Pak. Buku kecil ya separuh telapak tangan kita lah. Jadi nanti itu bukunya apa ya? Semacam karbon itu Pak, ada lapisan kopiannya di bawahnya Pak, 2 lapis Pak. Jadi di ujung pasar pikul dia masuk di ujung pasar pikul nanti dia taruh itu kertas itu di buah terakhir Pak, bahwa di pasar pikul itu dia punya buah 15 janjang misalnya. Nah itu nanti yang menjadi cross check antara, dan itu kopiannya dia serahkan ke mandornya Pak. Nah itu nanti yang digunakan oleh mandor panen dengan mandor transportasi untuk cross check jumlah janjang per pemanen Pak. Oke Pak, makasih Pak. Di Kendawang kemarin belum ada ini Pak. Makasih Pak informasinya Pak. Demikian, Oke, Pak. sama-sama Pak. Kawan-kawan yang lain silakan Pak. Boleh nambah ini? Boleh nambahkan ya Pak Yoga ya untuk diskusi. Sebenarnya salah satu faktor lagi kunci daripada mekanisasi ini adalah maintenance daripada alat-alat itu. Ini kadang-kadang kita nggak persiapkan sehingga sering dibilang gagal. Jadi terkait maintenance maupun baik itu mengenai skill daripada mekanik maupun kesiapan daripada spare part. Karena ada beberapa spare part yang kadang-kadang itu seperti Pak Mas Kuni bilang tadi itu kan spesifik ya alatnya ya. Iya Pak. Kalau nggak didukung dengan ketersediaan spare part ya nanti heboh di awal aja, nanti ujung-ujungnya udah selesai ya kan. Banyak alat yang rusak, harusnya spare partnya bisa 6 bulan, 3 bulan udah rusak kayak gitu. Jadi selain tadi bilang Mas Kuni yang sering kita lupa itu maintenance alat itu, karena kan alatnya mesin semua itu. Iya Pak, benar sekali Pak. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 poin. Kesiapan TK, kesiapan lahan, terus manajemen alat dan spare part, manajemen alatnya, manajemen pengaturan alat dan penyediaan spare part, terus sistem kerja yang baik, terus manajemen perawatan alat itu sendiri. Ada 5 poin yang saya catat Pak. Makasih banyak Pak. Iya Pak. Saya tambahkan dari Pak Rudi, memang mau tidak mau kita ada tim mekanik Pak. Jadi waktu itu di 2 divisi itu kita sentralkan satu workshop mini Pak. Satu workshop mini, 1 orang tenaga mekanik Pak. Untuk yang
yang ringan-ringan, kayak bocor ban, kayak oli dan lain sebagainya, dia bisa langsung ke situ Pak. Tapi kalau sudah yang berat-berat, baru dialihkan ke workshop sentral Pak. Oke, oke. Makasih, Pak. Mas Kuni, Mungkin saya kawan-kawan tanya yang lain. Pak. Mas Kuni, Ya Pak. saya tanya Pak dulu Pak. Saya bahan diskusi. Jelas Pak Ya, suara saya Pak? silakan, Pak. Nah, ini Pak Mas Kuni, ini kan untuk alat ini, saya satu alat tadi satu BM satu operator ya? Masing-masing beda Pak. Kalau yang ini dia satu BM satu operator nih, yang ini. Nah, kalau ini dia BM-nya dua ini Pak. Yang kota ini dua, operatornya satu. Jadi satu alatnya 3 orang Pak. Kalau yang besar ini Pak. Ini kalau sistem kerjanya itu misalnya ada 50 pemanen lah ya. Itu Iya, Pak. perbandingannya kalau yang sudah ada itu berapa Pak ya? Satu alat itu biasa dengan output dengan apa operator satu dengan BM sekian itu bisa mengcover berapa pemanen Pak dan outputnya berapa kira-kira Pak ya? Eh, Kalau yang pakai ini dia bisa sampai 32 hektar Pak. Ini Pak. Ini sampai 32 hektar. Nah, kalau 32 hektar itu kan kalau kita pakai pemanen sampai 7, berarti kan 5 pemanen ini Pak. Mengcover 5 pemanen Pak. Nah, kalau ini dia maksimal dia di 20 hektar aja Pak, coverage areanya Pak. 20 hektar, kalau luas ancak panen kita di 6 atau 5 sampai 7 lah, tergantung kerapatannya. Maksimal dia hanya 4 orang aja Pak, mengcover Pak. Output satu unit ini nih yang pas ini yang Bapak tunjuk ini yang kecil ini kan masuk ke dalam ya pasar pikul ini kan? Iya, masuk ke dalam. Itu kira-kira berapa Pak ya? Satu hari itu bisa berapa outputnya terus kilogram apa BM-nya itu bisa dapat berapa output satunya Pak? Eh, untuk tonasenya, maaf Pak. Untuk apa namanya? Berapa Pak? Outputnya kan ada luasan, coverage area dengan output Pak ya. Untuk tonase itu ini di angka 17-an ton Pak, dapat Pak. Oh, satu unit 17 ton lah per hari lah ya. Iya, iya Pak. Udah maksimal sekali itu Pak. Oke, oke. Oke Pak Muskini, berarti ini sistemnya itu juga berarti kalau ini cukup, saya rasa cukup apa namanya BM sama operator itu lah. Itu sekalian Iya, brondol berarti kan dimuatkan ke situ sama penanggung jawab tuh unit iya, ini kan Pak? sekalian Pak. Iya benar sekalian Pak. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak Mas Kuni. Nah ini kan karung-karung yang Mas tadi Kuni. di brondolan. Ya Pak. Mohon izin bertanya nih Pak Mas Kuni. Silakan Pak. Begini Pak Mas Kuni, itu kan kita melakukan mekanisasi di dalam blok ya kan. Arti Iya. kata unit kita itu kan pemanen hanya memanen dan mengutip brondolan. Kemudian unit yang Iya. melangsirnya itu dari dalam, itu ada BM dan operator. Di luar Iya. nanti ditunggu oleh bin gitu. Berarti untuk Iya. bin kan nggak perlu lagi dimuat lagi kan. Jadi dia langsung pakai scissor clip itu kan. Iya langsung ini Pak, kayak gini ditumpahin kayak gini aja Pak. Nah, Ke dalam bin Pak. jadi maksud saya begini, kalau menurut Bapak yang Bapak lakukan di daerah mineral dan di gambut, kan kalau untuk pertama kali kita mekanisasi pasti banyak hambatan-hambatan Pak. Iya betul Kira-kira sekali Pak. mekanisasi itu bisa jalan dengan baik atau standar, itu butuh berapa lama ya Pak ya? Dan kita kalau pertama pasti ada masalah di tengah blok, perlu langsir manual, unit kita nggak bisa lewat atau kan seperti itu Pak. Iya Pak. Kira-kira pengalaman Bapak ada berapa supaya dia standar, berapa lama Pak butuh seperti itu gitu loh Pak, lancar gitu loh Pak. Yang pasti kita pastikan dulu Pak, sebelum alat itu benar-benar masuk ke dalam blok ya, kita pastikan pasar pikul itu udah siap semua Pak.
udah siap semua, udah bisa dilaluin alat semua itu Pak. Itu yang pertama Pak, pasar pikulnya. Eh, Kalau di lapangan sih lebih kepada pasar pikul aja Pak yang harus disiapin Pak. Kemudian SDM-nya tadi Pak, kita pastikan operator kita dilakukan training-training. Nggak lama sih trainingnya, paling biasanya cuma 7 hari itu Pak, training di EC Pak, untuk alat-alat ini Pak. Operatornya, mandor-mandornya di training semua Pak. Eh, Antara 3 bulan sudah ini Pak, sudah bisa ini Pak, sudah bisa. Kalau memang areanya kondisinya sudah siap, 3 bulan itu sudah apa namanya proses uji coba itu bisa bisa selesai Pak. Kalau untuk areal gambut kan kita harus compact pasar pikul dulu kan Pak? Nggak perlu Pak, nggak perlu di compact Pak. Cukup di kayu-kayu, tunggul-tunggul kalau ada, atau lubang-lubang yang harus kita tutup itu aja Pak. Karena alatnya kan cuma kecil kayak gini aja Pak. Nggak perlu ada pengkompekan Pak. Oh, yang pakai rubber track ya Pak ya? Iya Pak. Tapi ini untuk gambut yang dalam sih Pak. Kalau ini untuk gambut yang sangat dalam sekali. Ya seperti berarti di kan Bapak Sulawesi, pakai kalau alat gambutnya pakai rubber track ya Pak ya? Pakai track kayak rubber I- track gitu ya Pak ya? iya Pak. Ini untuk gambut yang sangat dalam sekali. Tapi kalau gambut-gambut yang biasa, yang standar ini juga bisa Pak. Winter ini bisa Pak. Oke, Mas Kuni. Satu lagi pertanyaan Pak Maksuni. Tadi kan Bapak bilang Lanjut, Pak. kalau unit itu tidak boleh bolak-balik dalam satu pasar pikul. Arti kata dia ke pasar pikul lain berarti dia harus ada penghubung berarti Pak? Atau ada di pasar tengah atau gimana Pak? Atau pasar 8 atau gimana Pak? Ada Pak, ada Pak. Jadi di pokok pertama itu kita buat ininya Pak, buat jalur pindahnya Pak di pasar di jalur pertama apa di pokok pertama itu Pak, antara pokok pertama dengan pokok kedua Pak. Disitulah tempat dia mutar-mutar Pak. Oke. Makasih Pak Maksuni. Jelas Pak Maksuni, makasih. Sama-sama Pak. Mas Kuni tadi lupa saya tanya nyambung yang tadi. Outputnya bisa sampai berapa nih Pak pemanen satu orang? Pemanen kalau awalnya kan kita basis awalnya hanya 1,3 ton Pak ya. Basis awalnya waktu itu BJR 20-an lah rata-rata. Itu 1,3. Nah, dengan alat ini kita basis pemanen kita naikkan ke 1,7 Pak. Kita naikkan ke 1,7. Jadi sekitar berapa kilo itu 500-an kilo lah kita naikkan output per panennya. Nah, kalau kondisi normal, AKP normal dan juga pusingan normal bisa sampai 3 ton mereka dapat Pak. Single Pak ya, tidak pasangan. Kalau berarti sampai dengan 3 ton ya. Nanti kalau output tadi 17 ton berarti satu unit itu cover 5 pemanen lah ya. Ya. Oke. Makasih Mas Kuni. Mas Kuni. Ya Pak. Izin bertanya Pak Mas Kuni. Silahkan Bang. Mas Kuni, ini kan latar belakang kita pakai mekanisasi kan di mana-mana tujuannya karena sulitnya tenaga kerja lah ya, merekrut. Ya kan? Mungkin saya mau tanya ini Pak, dengan menggunakan mekanisasi yang mengeluarkan buah dari dalam blok pasar pikul, jadi penurunan rasio TK panen berapa Pak? Kan standarnya kita kan 0,5,6. Ya. Jadi berapa Pak? Waktu itu tinggal 0,4 Pak. 0,4. Nggak signifikan ya? 0,4 jadinya Pak ya? Iya. Memang ini kan dimulai tahun apa ya? Tapi setidaknya ini Pak, kita apa namanya pusingan yang panjang itu sudah apa namanya hampir tidak pernah terjadi Pak. Artinya ada stabil, pemanen itu lebih stabil lah apa kecukupannya Pak. Ini sekedar diskusi Pak ya, jadi hampir pernah sih saya jalani juga sama dengan Bapak ini. Cuman
Ini operatornya naik di atas ya, yang Iya. jalani namanya Mametora atau Inada, pengganti angkong. Dia outputnya bisa di dalam 400 muatannya, 400 kilo. 400 kilo. Memang dia bisa mengcover 15 sampai 20 hektar. Jadi bisa satu ya hampir rasionya jadi 0,3 Pak, 0,3 satu ya. Cuma memang di mekanisasi ini ya sangat bagus ya, sangat baik, bisa banyak mengurangi biaya. Pastinya alat panen ya kan, angkong, egrek, dan kemudian output ya pasti tinggi. Tapi memang di bulan pertama, bulan 2, ketiga launching lancar-lancar ya, dengan kita pastinya training operator lah ya dengan baik, manajemen peralatannya ya. Tapi memang kesulitan yang pernah kami rasakan itu sampai alat mesin tumbuh rusak, kanibal. Itu manajemen spare part. Jadi memang komunikasi ini yang paling kita jaga itu manajemen spare part dan mekaniknya. Jadi ya bisa dibilang yang pernah kami lakukan di sana di kebun yang sebelumnya ya hampir gagal juga, tapi tetap kita bersikeras melanjutkan apa-apa masalah, dicari inovasinya. Ya kunci suksesnya memang manajemen spare part dan rasa memiliki Pak. Iya Pak. Waktu dulu sih, iya Pak, benar Pak. Saya kebetulan waktu dulu terbantu dengan kebetulan di kebun lama kan dia membuat sendiri Pak. Kalau ini dia menciptakan sendiri nih Pak. Ini nggak beli, ini produk sendiri Pak. Ini juga produk sendiri. Terbantu oleh itu aja sih Pak. Kecuali yang ini yang memang dari luar Pak. Ini dari luar, tapi barang-barangnya ini yang di belakang apa namanya? Ini juga bisa memproduksi sendiri. Itu aja sih Pak, terbantu waktu itu Pak, sehingga pada awalnya memang sempat kita kekurangan-kekurangan, tapi akhirnya disupport oleh induknya perusahaan Pak untuk memproduksi Pak. Oke, terima kasih Pak Mas Kuni. Pak Mas Kuni. Iya Pak. Itu kalau dari output tadi sampai 3 ton tadi memang bisa 50% yang hemat tenaga kerja itu Pak. Kalau saya rasa Pak. Seperti yang Pak Senop beli kan sampai 0,3 kan? Iya, Pak Yani 0,3 Pak Yani. Nah, kan 3 ton lah. Itu kalau di situ sih masuk aja memang sampai separuhnya sih 50%. Cuman memang yang jadi kendala nanti adalah preventive maintenance-nya saja kalau menurut saya itu Pak. Mekanisasinya itu preventive maintenance unitnya aja sih, situ saja sih menurut saya kalau ada kendala yang paling besar. Bentar Pak ya, laptop saya ini. Pas ambil di atas. Halo Pak. Ya, Pak, kalau saya kayak lebih ke rata permasalahan yang pernah saya dengar info itu di maintenance alat Pak. Kebanyakan sih masalah besarnya di situ Pak. Itu aja. Pak Yoka juga tuh banyak pengalaman tuh. Pak Mas Kuni. Pak Mas Kuni. Bapak. Bapak, kayaknya ramai kita ini. Pertanyaan Pak Mas Kuni. Halo Pak Mas Kuni. Ya Bapak saya loh. Seru Pak, makanya tanya seru, mekanisasi ini seru. Iya Pak Yadi, tadi saya tangkap sedikit Pak Yadi. Seru sampai malam, muat di pasar pikul. Ya Pak Mas Kuni, itu aja dari saya tadi Pak. Kayaknya lebih kalau dari saya sih kayaknya lebih ke rata-rata apakah di tempat Bapak lama itu masalah besar maintenance alatnya kan Pak? Iya Pak. Lebih itu juga itu aja sebenarnya sih, lebih masalah besar fokusnya di situ, akar masalahnya itu. Ya.
Saya rasa kalau masalah sistem apa segala macam itu bisa di-tackle. Masalah berat itu memang perlu khusus maintenance, Pak. Kalau sistem itu akses itu bisa lah. Saya rasa nggak terlalu Iya, ini bisa iya. diakali, bisa ini kan. Tapi kalau preventive maintenance itu memang harus khusus perawatan alatnya. Itu aja Pak, kalau dari saya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Yadi. Pak Mas Guni, Ya Pak Pak, Marwan, silahkan Pak. kalau saya kan jam terbangnya belum banyak nih Pak, makanya saya mau bertanya untuk mekanisasi pemupukan itu Pak, sprinter itu. Pernah saya lihat sih waktu saya di Besa Agro, itu pokok semua itu kena pupuk itu Pak. Ada nggak ngaruhnya dia ke pokok itu Pak? Pupuk itu yang menumpuk di pokok itu Pak. Itu aja Pak. Oke, makasih Pak Marwan. Memang dengan model ini bahasanya pupuk tidak lagi kepiringan Pak. Jadi pupuk itu jatuh ke semua bidang yang ada di dalam blok itu Pak. Makanya supaya efektif pupuk itu diserap oleh sawit, syarat utamanya standarisasi blok itu Pak. Artinya udah tidak ada anak kayu lah yang bisa menjadi menjadi pengambil makanan dari blok itu Pak. Jadi dia memang jatuh ke semua bidang yang ada di dalam blok itu Pak. Jadi tidak lagi menuju ke pokok by pokok Pak, tidak Pak. Jadi dia merata. Ini kan dia dari dia masuk di belakang tanah di ujung pasar pikul apa di ini, dia terus menyembur ini aja Pak, menyemburkan pupuk itu kiri kanan Pak. Nggak begitu masalah sama pokok kita itu Pak ya? Atau cepat? Nggak ada masalah. Ya, nggak banyak. Nggak ada. Oke, terima kasih Pak Mas Kuni. Saya kira berdampak sama pokok, saya kira itu. Nggak ada Pak, nggak ada dampaknya Pak. Terima kasih. Baik Bapak-Bapak, mungkin udah banyak kita tanya-tanya nih. Kita minta arahan dari atau masukan dari Pak Ida Bagus dulu lah. Baik. Dari Pak Ida Bagus Pak. Minta masukannya Ya, terima Pak. kasih. Ya, Pak Mas Kuni ini bagus ya. Kalau ini saya melihat mekanisasi ini kan memang tidak menggantikan tenaga kerja ya, tidak menghilangkan tenaga kerja. Tidak menghilangkan. Ini menggantikan sementara. Oke, saya melihat yang di Astra Agrostari ya, di Mamuju Utara, Sulawesi Barat itu di Pasangkayu, itu mekanisasinya paling lengkap itu. Dari persiapan tanam, rawat sampai ke panen ya. Itu mungkin Bapak yang pernah ke Astra Agrostari yang di Pasangkayu, itu mekanisasinya paling lengkap. Lengkap itu sampai dari membuat lubang tanaman juga sudah menggunakan mekanisasi semua. Di panen kan, manajemen panen ini kan kalau tadi yang sampaikan Pak Mas Kuni hanya untuk transportasi TBS saja ya. Kalau untuk panennya nggak ada ya Pak ya? Manennya nggak ada, alat panennya. Pernah uji coba menggunakan Dodos Pak. Cuman waktu itu tidak dilanjut Pak karena lebih banyak menurunkan pelepah Pak. Jadi berisiko ke pokok itu sendiri Pak. Oh iya. Ya ini kan saya pas di Kalteng di BJAP di tempatnya Besagro ya. Pak Marwan cerita Besagro tadi yang di Kalteng Pak Marwan. Itu kan ada Eko Supriyatin GM-nya juga mahasiswa kita itu bimbingan saya dulu. Ya, dia mengatakan ada 1.000 pemanennya hilang itu atau keluar mau manen karena gara-gara nggak ada alat panennya. 1.000 pemanennya hilang pergi. Buahnya dibiarkan gitu. Jadi problemnya juga di pemanenan ya. Nggak mau Dodos, nggak mau agrek ya. Ini yang di Kalteng Pak Besagro BJAP. Iya Pak, turnovernya sangat tinggi memang sana Pak. Iya, ya itu. Saya baru ditinggal 1.000 pemanen Pak, dia bilang gitu. Tadi sehingga pabriknya nggak jalan, katanya waktu itu sempat nggak produksi. Ya, jadi panennya penting sekali, ya.
Karena ada buah tapi nggak bisa dipanen, percuma aja. Buahnya hanya tinggal itu aja, tinggal di tanaman ya. Jadi mekanisasi ini penting. Tadi maksudnya bukan untuk menggantikan tenaga kerja, bukan untuk menghilangkan tenaga kerja, tapi hanya menggantikan saja untuk memudahkan, lebih efisiensi sehingga meningkatkan produktivitas ya. Ini saya lihat juga alatnya banyak juga, alatnya mekanisasinya yang di tempatnya Pak Mas Kuni ya. Udah bagus. Itu wintornya untuk yang digital counternya yang TI-nya siapa? Ya Mandor ya Pak ya? Iya Pak, Mandor Pak. Mandor ya. Ya itu kalau ada kesalahan siapa yang ngawasi Pak? Kalau ada kesalahan mengkein, mungkin ada si pemanen mendodos maksudnya dia dapat banyak tapi ternyata tidak sesuai dengan yang dimasukkan oleh mandor. Nanti kan si pemanen kan punya data Pak, punya data sendiri. Kemudian nanti si mandornya kan juga masuk itu Pak. Setiap pemanen dalam satu hari itu dia wajib semua pemanen itu didatangin sampling Pak. Misalnya dia satu mandor membawa 15 pemanen, semua pemanen itu dia masuk ke ancaknya minimal 1 pasar pikul gitu Pak. Berarti sehari dia masuk 15 pasar pikul. Nah, dia juga inikan data Pak, inikan data sendiri, menghitung buah itu. Jadi ada 3 cross check nanti Pak. Itu kan di Siper juga ada membuat wintor ya Pak Arsa itu. Jadi begitu diangkut kan kayak robot itu ngangkut TBS-nya. Itu langsung udah dikoneksikan ke digitalnya ke Android-nya Pak. Itu kan begitu dipanen dan diangkut diambil menggunakan tangan robot itu. Tangan robot itu udah langsung menghitung itu Pak. Ini nggak manual lagi. Kan itu masih manual kalau begitu, kalau masih manusia ngitung lagi. Langsung nih robot ngambil kayak robot ya. Tangannya ke robot diambil TBS-nya diangkut itu udah langsung menghitung jumlahnya. Nggak bisa ada kesalahan situ, langsung udah dihubungin ke Android Pak. Ya. Sehingga peranan sinyalnya penting sekali ya di remote area gitu. Sinyal penting banget, sinyal untuk menghubungkan ke Android. Enggak datanya real time-nya terkini itu pasti akan nggak terupdate terus. Jadi pimpinan atau GM-nya, manajernya akan tahu terus, mengikuti terus walaupun dia duduk di kantor. Berapa yang bisa dipanen itu sudah jelas ya. Dengan menggunakan Android itu yang kita buat Pak, wintornya yang di Stiper. Oh, itu lebih maju lagi itu Pak Parti. Iya. 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 Itu Pak Arsa yang bikin ya, rektor kita Stiper. Itu udah sama dengan sinar mas ya. Jadi datanya selalu terupdate, datanya nggak ada ya datanya itu salah ya. Karena mengangkutnya menggunakan tangan robot itu, diambil TBS-nya langsung ya. Kemudian taruh di bak-nya, ambil lagi taruh di bak itu langsung menghitung itu, nggak usah lagi manual manusia lagi. Itu. Nah itu jadi mekanisasi udah full mechanized ya. Bukan tidak setengah-setengah. Tadi masih dihitung oleh mandor atau oleh siapa yang mengkreat kan itu masih manual. Iya, Pak. Mungkin ada kesalahan nanti juga ya. Jadi ya itu mungkin jadi perkembangan sudah seperti itu di Stiper Pak, kita yang bikin itu. Pak Arsa udah ada itu winternya. Mungkin nanti pas kuliah nanti bisa ditanyakan tuh Pak Arsa yang bikin Pak Arsa Wardana ya. Itu. Ini udah bagus ya, bagus ini saya lihat Pak Muskuni tadi tinggal tadi di alat panennya yang belum, karena itu kan untuk mempercepat lagi pemanenannya menggunakan mesin. Sehingga pemanen lebih tertarik memanen ya. Karena kayak emas ya, pas ada buah itu dia harus ada. Kalau nggak ada kita rugi juga. Apalagi tanaman yang tinggi-tinggi ya. Saya ingat yang di Best Agro tadi. Tanamannya udah tinggi-tinggi semua. Ada 1000 pemanen langsung pergi ya, waktu bersamaan. Itu kan yang ngeri itu. Nggak mau manen dia. Pak Marwan, Best Agro mana Pak Marwan? BJAP Pak, BJAP 2 BJAP saya. di mana?
BJAP Bukan 2. Kalteng. Iya, Kalteng. Pak Eko Eko Suprihatin kan? Suprihatin BJAP 1 dia, Pak. Oh, dia yang cerita gitu ya, iya. Oke. Itu. Sekarang namanya Post Resources ya? Bukan. Post Resources enggak, bukan. Bukan, Pak. Beda ya? Beda, Ada Pak. Pak Riki itu, Pak Riki kan itu, Pak Riki ke situ. Pak Riki dari FR ya. Pak Riki Chandra di FAP, Pak, FR. Ya, FR ya, Riki Chandra ya, betul. Oke, itu saya itu bagus, sudah informasi yang sangat menarik dari Pak Mas Kuni ya, dan teman-teman yang lain yang sudah hebat-hebat semua. Saya juga ikut pintar ini, ikut dapat pengetahuan yang banyak. Ya, dari Bapak sekalian ya. Ya, ini Pak Mas Kuni masih ada yang disampaikan apa Mas Kuni? Cukup Pak, cukup Pak. Silakan yang lain nanti ya, sekarang biar dapat yang lain, informasi yang lain. Silakan Pak Yogananda, silakan di akhir itu komentar saya. Oke Pak, baik, terima kasih Pak Mas Kuni atas Sama-sama Pak. presentasinya Pak, sangat menarik sekali Pak. Mungkin saya langsung kembalikan ke Pak Ida berarti Pak ya? Enggak, masih silakan siapa lagi Pak? Yang sudah siap, siapa lagi silakan. Siapa lagi ini waktu untuk diskusi terus ini, untuk presentasi terus hari ini. Silakan siapa yang sudah siap, boleh. Dan Pak Mas Kuni siapa Pak? Yogananda silakan. Siapa yang sudah siap, boleh silakan ya. Di hari ini saya isi dengan diskusi atau presentasi ya. Baik, ditawari silakan. Baik, silakan. Ada yang sudah siap Pak Senop? Pak Andri? Saya aja Pak, ya Kak. Baik Pak, baik Pak. Pak Rudi ya. Apa ya Pak? Sudah, kelihatan sudah. Baik Pak, selamat sore Pak Bagus, Bapak semua. Saya akan sedikit sharing untuk dua improvement yang ada di pabrik yang saya bawahi Pak di Melayu, di BKA Sungai Melayu. Yang pertama adalah migrasi PLN untuk kebutuhan domestik di pabrik. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk saat ini, kondisi saat ini harga solar cukup tinggi, solar industri ya Pak. Dari harga 9.000 yang ada di budget kita, saat ini aktual harga solar itu 18.000 Pak. Jadi kondisi ini akan terasa pada saat pabrik kita utilitasnya rendah, sehingga kebutuhan listrik domestik seperti untuk penerangan di kantor, kebutuhan kantor, penerangan dan kebutuhan domestik di perumahan karyawan pabrik itu akan memerlukan jam alokasi genset yang tinggi, ya, sehingga sudah kita anggarkan untuk tahun ini kita mulai migrasikan ke PLN untuk kebutuhan domestik di pabrik itu yang ada yang saat ini sudah berjalan mulai bulan April kemarin untuk di perumahan karyawan, perumahan staf maupun kantor sama tempat ibadah. Selanjutnya nanti bulan Juni kita mulai kebutuhan domestik yang ada di pabrik Pak, sehingga dari slide ini bisa muncul penurunan konsumsi solar atau biaya solar yang cukup signifikan, terutama di genset. Kalau di bulan-bulan sebelumnya pemakaiannya di atas budget 102%, 90%, mulai bulan April kita sudah bisa 65%. Ini sebenarnya
dibandingkan dengan anggaran bisa lebih signifikan lagi kalau tidak ada pengaruh daripada kenaikan harga solar yang hampir naik 2 kali lipat tadi Pak. Jadi kita saat ini bisa saving 2 bulan ini, April Mei ini sudah sekitar 38%. Nah, ini kegiatan yang kita lakukan pada saat migrasi PLN yang pastinya pertama kita jaringan dalam kita ganti sesuai SLO yang ditetapkan oleh PLN. Ini sudah berjalan. Nah, ini gardu listrik yang kita buat kalau ini sudah jadi nanti untuk konsumsi domestik yang di pabrik pun sudah bisa kita layani semua. Saat ini yang sudah berjalan di G6, G2, G1, masjid sama koperasi atau UPS. Ini detail pemakaian solar yang sudah turun Pak. Ini yang angka detailnya. Nah, dari migrasi PLN ini kita bisa menghemat solar sehingga nanti pada saat utilitas pabrik rendah karena mungkin produksi saat low crop tidak akan berpengaruh Pak, karena kebutuhan domestik bisa ditutup oleh PLN yang biasanya untuk pabrik yang lain mungkin umumnya pada saat low crop produksi rendah yang diikuti dengan utilitas pabrik yang rendah biasanya tetap akan ada pengendalian cost karena dari konsumsi solar yang nggak bisa kita kendalikan karena konsumsi domestik. Ini yang kedua Pak, yaitu untuk perbaikan pelangsiran cangkang dengan inovasi sederhana untuk meminimalisasi pemakaian alat berat. Nah, saat ini kita masih memerlukan cangkang Pak untuk starting awal pada saat kita menghidupkan boiler. Biasanya cangkang sesuai desain pabrik kita tempatkan di sini Pak. Bisa dilihat ya kursor saya Pak ya. Nah, nanti kita alokasikan loader ataupun EXA pakai DT dilangsir sebanyak 3 rit ke dalam, sehingga setiap hari kita pasti memerlukan biaya alat berat maupun biaya kendaraan, termasuk juga solar untuk aktivitas yang rutin seperti ini. Ini desain pabrik saya Pak. Di sini area cangkang dibawa keliling karena ini pagar Pak, dibawa keliling masuk baru diletakkan di sini di dekat boiler di area suplai bahan bakar. Nah, ini perhitungannya setiap hari dengan cara kerja seperti itu dengan estimasi harga solar 15.000 kita bisa menghabiskan biaya 114.750 per hari. Seperti ini yang kita lakukan sebelumnya, yang lama kita naikkan ke DT, kita angkut, kita masukkan ke dekat area suplai boiler. Nah, seperti ini Pak. Nah, jadi yang nanti kita lakukan adalah merubah instalasi seal transportnya itu Pak, nggak sampai keluar pabrik, tapi dimodifikasi ke arah dalam, sehingga nanti ngumpulnya di daerah sini Pak, ada tandanya. Yang biasanya di daerah sini nanti kita pindah ke sini sehingga kita tidak memerlukan lagi transportasi dan alat berat untuk memindahkan setiap hari 3 hari cangkang untuk starting awal boiler kita. Ini berencana pekerjaannya dengan fabrikasi pipa sel transport dipotong, kemudian dibelokkan dan ditampung di area dekat dengan suplai bahan bakar untuk boiler Pak. Ini biaya yang diperlukan investasi 21.800.000 sekian. Ini dalam tempo setahun sudah lunas Pak, karena kita bisa melakukan penghematan kurang lebih 114
1.750, kalau setahun itu kurang lebih sekitar 38 juta lah Pak. Jadi investasi kita yang 24 juta tadi bisa selesai tahun pertama, dan selanjutnya kita tidak ada biaya investasi lagi. Nah, mungkin itu Pak, tidak bagus sedikit inovasi yang bisa saya sharingkan pada Bapak dan teman-teman semua. Intinya kalau di pabrik, kalau menurut saya tinggal bagaimana kita pengolahannya lebih efisien Pak. Kira-kira dua hal ini dua hal yang baru Pak yang kita buat di pabrik kami. Kalau yang lain terkait progres yang lain, mungkin kalau di pabrik saya Pak yang masih ada kendala itu di rendemen kernel. Kalau rendemen CPU sudah sesuai target. Demikian, terima kasih Pak. Mohon masukannya Pak Bagus dan teman-teman semua. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari Bapak-Bapak yang lain ada yang perlu didiskusikan Pak. Mungkin dari Pak Ida juga. Silakan Pak. Ini yang daerah mana Pak Rudi? Ini di Sungai Melayu Pak, di PGA Sungai Melayu. Sungai Melayu ya. Kalau dari Kota Waringin timur jauh nggak sih Pak? Sekitar 5 jam lah Pak. Oh 5 jam ya. Iya. Itu cangkangnya nggak ada ekspor ya Pak? Enggak Pak, cangkangnya kita pakai untuk ini Pak, kita pakai untuk bahan bakar. Memang kalau pas stoknya banyak ada juga Pak dikeluarkan untuk dibawa. Bawanya ke Kota Waringin Pak, yang pembelinya di Kota Waringin. Ada beberapa kali ya, cuman nggak sesering kernel sama CPU Pak. Ini kita jual juga, tapi nggak ini. Intensitasnya nggak tinggi setinggi CPU sama kernel. Tapi saat ini Pak, kalau pada saat kondisi kondisi buah banyak seperti ini kan, kita beberapa hari terakhir ini kan buah banyak Pak, jadi kita lanjut olah terus. Jadi mungkin suplai kernel itu suplai cangkang itu ya nggak jadi isu gitu Pak. Ini akan jadi isu pada saat beberapa bulan awal tahun lalu, di saat suplai buah kurang Pak. Itu selalu kita perlukan ini untuk starting awal pengolahan. Sebelumnya menggunakan ekskavator ya. Ya Pak, sebelumnya kita pakai alat. Ini kan di luar Pak, dinaikkan. Ini kan duit semua nih Pak. Ya. Oke, yang lain Pak. Ada? Silakan Pak, silakan ya. Ini bagus. Pak Ellen, kalau mau lihat fisiknya silakan ke pabrik ya Pak. Oh, iya. Siap Pak. Kan tahu tempatnya kan? Tahu Pak. Kalau udah saya stop share, gantian sama Pak Ihsan tuh kayaknya tadi mau tampil. Baik, kalau nggak ada Pak, Bapak-bapak yang lain, kita lanjut aja Pak. Ini masih ada nih yang mau presentasi lagi. Silakan. Pak Ihsan, mana Pak Ihsan? Ya Pak, itu saran saya itu hitung dulu efisiensi sistemnya. Kebutuhan sistemnya berapa persen itu. Kalau dia memang efisien, bisa diperbesar alatnya. Dan menggunakan tadi yang konduktor Pak ya. Konduktor, jangan isolator. Isolator itu kan rugi sistemnya itu. Karena mahal, sistemnya mahal. Jadi saran itu pertama hitung efisiensi sistemnya berapa persen. Kedua, kenapa tidak menggunakan yang konduktor itu ya. Kalau alasannya panas kan bisa diatur itu, bisa dilapis sih. Itu Pak Ihan. Ya. Ini inovasi yang bagus ya. Menurut saya pertama inovasi yang bagus.
Ini perlu masukkan dari itu biar lebih bagus lagi. Sehingga bisa dijual kemana-mana, dijual ya. Dijual kemana-mana bisa jual. Kalau Isan bisa dapat uang banyak itu nanti. Ya, ya itu komentar saya Pak. Ya kan Anda. Ini sudah ada 2 orang yang presentasi Pak Ihsan, lagi Pak Mas Kuni ya. Jadi sudah ada 4 orang kan? Pak Rudi, Pak. Kemudian Iya, Pak, yang lain sudah memberikan ada. komentar, saya ya sudah 4 orang, dan yang lain memberikan komentar, memberikan pertanyaan atau komentar tadi itu saya dinilai juga. Ya, ini sudah ada tabungan nilai. Ya. Untuk apa sekalian? Masih ada yang satu lagi nggak bisa? Itu lagi masih ada. Ini waktunya masih ada sedikit. Baik, Masih Bapak-bapak. ada 5 menit, Pak Senop. Boleh, boleh. Pak Senop. Ah, Maju, ya. Pak. Silakan Pak. Oke. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Belum kelihatan, Pak Yoga? Belum. Belum. Masih loading. Nah, udah muncul Pak Senop. Sudah muncul. Sinyal agak susah. Ya, Bapak ya. Baik, selamat sore. Saya selamat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, Yang Pak. HP-nya Bapak mute lah. Oke. Saya lanjut, Pak. Ini mohon maaf, Pak. Yang disampaikan di kebun Pak karena di Pak Senop. Pak Senop sama siapa nih? Pak Senop, Gimana, Pak? Bapak sama siapa, Pak? Sendiri. Berdengung. Siapa lah si John. Handphonenya dijauhkan Pak Senop. Geser, John. Handphonenya dijauhkan Pak. Pak Senop itu Jelas. pakai laptop pakai handphone Pak. Jelas. Kayak kali Pak Senop ini. Tes 1 2. Nah, udah mantap udah. Oke, jelas Pak Senop. Jadi sebelumnya mohon maaf, Pak, yang dibawa ini pengalaman di kebun sebelum, karena di sini belum menjalani mekanisasi. Saya mulai, Pak ya. Silakan. Baik, Pak. Ini Pak alat yang kita gunakan, ini namanya clorer ataupun inada, Pak, atau bilang mametora sebagai pengganti angkong, Pak, alat panen tanamkan buah dari dalam blok. Baik, yang mau kita sampaikan ada 5, Pak, kalau nanti sempat, Pak, singkat aja. Pertama, distribusi crawler ataupun inada atau alat pengganti angkong, downtime-nya, utility tersebut, productivity crawler ataupun inada, dan PRA-nya, Pak. Nah, jadi distribusinya, Pak, pertama kita lakukan pemetaan. Jadi ini kebetulan di kebun THP 17 di plantation, luasannya 3.663. Jadi dari luas 3.663 ini yang setelah kita petakan yang bisa dari ton per hektarnya juga
kita lihat yang bisa memakai mekanisasi hanya 1.827. Yang peta warna hijau ini Pak, ada 2 updeling atau 2 divisi Pak. Updeling 2 dan updeling 3 dengan luasan 900 dan 908 Pak. Jadi yang putih ini tidak memakai mekanisasi Pak, karena kondisi lahan. Nah, distribusi crawler sendiri ataupun Inada di divisi ini, yang pertama dasarnya kontraktor Pak, kemudian kondisi lahan, flat, ton datar, minimal kontraktornya 20, kemudian luasannya sudah tertera Pak. Nah, ini kebutuhannya sebenarnya 10, kita buat 10%, jadi 12 Pak, untuk sebagai 2 sebagai cadangan Pak. Jadi 10 unit per updeling atau per divisi Pak. Kemudian mau sampaikan downtime crawler Pak. Jadi untuk kelangsungan suksesnya mekanisasi dengan menggunakan Inada atau crawler ini, alat ini Pak, kita harus menjaga downtime crawler ataupun baik dan rusaknya alat ini. Jadi mau sampaikan divisi 2 atau divisi 3 ini ada 12 unit. Ini nomor unitnya Pak, CL272 sampai 83, dan ini CL35 sampai 46. Saya dari sampaikan ini di bulan Mei tahun 2019 ini di pertengahan semester. Kita launchingnya mulainya dari Januari 2019 Pak. Jadi rata-rata 36% saja Pak baiknya, downtime-nya, dan di divisi yang satu lagi 45. Jadi sangat rendah Pak. Jadi sangat rendah karena lebih banyak rusaknya daripada baiknya. Hal ini disebabkan yang pertama pengakhiran operator karena masih baru Pak. Walaupun awalnya kemarin sudah kita training, ya, Dan yang kedua adalah yang sangat berpengaruh adalah manajemen spare part Pak. Jadi manajemen spare part kita kemarin belum baik, belum bagus, sehingga ketika ada kerusakan alat ini, ya spare partnya masih ada cadangannya untuk satu bagian saja. Ketika ada kerusakan selanjutnya, ini kita menunggu. Nah, bisa menunggu sebulan, 2 bulan. Nah, jadi kenapa lebih banyak rusaknya? Lebih banyak kita menunggu spare part. Jadi di downtime-nya sangat rendah Pak, sangat rendah. Dan sedangkan target downtime kita itu 20% saja Pak, 15-20%. Jadi faktor utama ini kenapa sering rusak itu alat persediaan alatnya Pak. Jadi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan panen. Kemudian utility alat di 2 divisi ini, targetnya itu 6,5 ton Pak, dari utility. Nah, 6,5 HM per hari Pak. Nah, sedangkan utility dapat Pak, utility dapat untuk awal-awal kemarin itu Pak, di bulan kedua, ketiga, di bulan ke-4, ke-5 sudah mulai bermasalah. Jadi utility-nya dapat target 6,5 HM per hari. Kemudian untuk trip per hari, nah di sini targetnya 20 trip, maksudnya keluar masuknya sampai dengan 1 hari, targetnya 20 trip. Nah ini untuk tripnya dia tidak dapat. Ini sampai 11 sampai dengan bulan Mei kemarin 11 trip, rata-rata 12, sini 14. Ini kenapa tidak dapat? Tadi Pak sering sekali dalam perjalanan bekerja dia di lapangan rusak.
dan banyak perbaikan. Kemudian untuk luas cover floor ini 15 sampai 20, cuman kita targetkan kemarin awal-awal ini 16,7 hektar, dan ini juga belum bisa tercapai, hanya 89% saja ataupun 90% di divisi, secara rata-rata 90% di divisi ini. Tertinggi hanya 16, ada yang 16 juga tapi belum tercapai. Ya, masalahnya tadi seringkali alat ini tidak maksimal, sering adanya kerusakan pada saat bekerja. Dan walaupun ada dua cadangan tadi tidak bisa mengcover, tetap seringkali kerusakan ini berbarengan gitu Pak. Sedangkan mekanik memang ada satu setiap divisi, tapi ketika rusak barengan ini bersamaan itu yang membuat lama perbaikannya. Jadi di sini mau sampaikan, sebenarnya kalau memang alat ini kita benar-benar bisa manfaatkan, kita bisa mengcover 16 hektar ataupun 20 hektar. Jadi satu alat ini bisa mengcover 4 sampai 5 pemanen, sehingga kita bisa menguntungkan dari segi alat panen, egre, angkong, ya, karena 5 pemanen sudah pasti tidak membutuhkan alat angkong, hanya membutuhkan egre saja. Nah, kemudian ini Pak, data rekap mekanisasi sampai dengan April. Jadi dari data yang saya sampaikan tadi ada rekapnya Pak. Jadi di downtime-nya sendiri sampai dengan memang masih sangat rendah, 49% saja, sedangkan target kita 80%. Nah, ini masalahnya tadi masih baru, kemarin itu masih baru, kemudian manajemen spare part belum bagus, kemudian jam kerja dapat, trip per hari juga tidak dapat, belum dapat, AM lapor area juga 17 sampai 16 tadi, beberapa 15. Output, untuk output kita targetkan 7,8, ini baru 5,6 saja ton per unitnya. Kemudian ton per HK-nya dia 1,9 ataupun 2 ton, baru 1,4. Kemudian rasio BBM 0,5, targetnya ini kita baru oper juga 0,6. Kemudian sebenarnya untuk dasar alat ini maksimal bisa kita pakai, ya KP juga sangat berpengaruh. Ya minimal ya 41% atau 35 sampai 41% ke atas, nah, sehingga bisa maksimal alat tidak banyak keliling-keliling saja. Tetapi memang di tahun 2019 itu KP rata-rata hanya 21% saja. Ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap output alat. Kemudian VRA, Vehicle Running Roller Pak, target itu Rp21.000 Pak, ini udah all Pak, untuk operator, biaya operator, semua perawatan, bahan, BBM, 21.000. Memang masih di divisi 2, 53% tidak over. Tapi ada di divisi 3 ini Pak, sampai ada yang sampai 252%, ada 3 alat ini lebih over sampai 63.000. Hal ini disebabkan itu tadi Pak Seno. Ya. Itu memang nggak berubah slide-nya ya? Masih slide memang masih yang trip per hari ya? Gitu lah. Enggak, udah VRA. Ini masih trip per hari, Pak. Slide nomor 6 itu, Pak Seno. Ada saya chat Bapak itu. Belum berubah nih slide Bapak itu. VRA udah? Belum ya? Belum ganti ya? Belum. Saya chat Bapak dari tadi. Belum di nomor 6 nih. Sinyal ini Pak. Udah ganti Pak? Belum.
Bapak share aja dulu, baru nanti share ulang. Share ulang. Sinyal nih. Mungkin sampai situ dulu, Pak Yoka, sinyal nih, Pak. Pak? Langsung diskusi aja, Pak Seno. Diskusi aja langsung. Sinyal nih, Pak Yoka. Mungkin Share dulu. diskusi. Stop share dulu, stop share. Yo. Langsung kesimpulan. Ya, kesimpulan cocok. Langsung diskusi aja, Pak Yoka. Sinyalnya nih, Pak. Sinyalnya, Pak, nggak bagus, Pak. Baik Pak, mungkin Bapak sampaikan aja Pak, kira-kira dari yang pernah Bapak buat tuh apa sih sebenarnya perbedaannya dari yang lain gitu, terus kekurangannya, terus kelebihannya apa gitu. Biar kita diskusi aja Pak, mungkin kalau misalnya enggak. Ya, baik. Jadi latar belakang awal kita menggunakan alat inada atau kelolor ini Pak, mekanisasi ini adalah untuk bukan menggantikan ya, untuk mengurangi apa dengan sulitnya tenaga kerja panen. Jadi kita mencari solusi menggunakan mekanisasi, yaitu adalah angkong, untuk bisa menggantikan alat ini kan bisa menggantikan untuk mengcover 15 hektar sampai 20. Itulah belakangnya. Sehingga kok 20 hektar kan ya rata-rata kita satu pemanen itu kan 4 hektar. Bisa untuk mengcover 5. Jadi timnya satu alat ini ada 3 orang Pak. Jadi satu pemotong, satu operator sekalian muat, kemudian satu lagi untuk muat, masukkan rondolan, sisanya manen gitu Pak. Jadi kelebihannya tadi Pak, jadi dia bisa mengcover 4 sampai 5 anca. Jadi pemanen ini langsung terus, kemudian cuman kelemahannya kemarin tuh memang di awal-awal setelah awal launching bulan pertama, bulan kedua memang ya semangat mau pemanen ya, karena outputnya tinggi ya. Tapi di bulan ketiga sudah mulai bermasalah Pak, karena alatnya mulai rusak. Kita sering malah kerja sampai malam mengeluarkan buah dulu di pasar pikul, karena mau tidak mau kan kita kan outputnya juga tonase, jadi harus kita keluarkan. Seringkali alatnya rusak, panen kan terus maju terus tuh pemanen tuh. Jadi buah yang sudah terpanen mau nggak mau kita keluarkan ya, jadi seringkali ya restan di lapangan Pak, karena udah sampai malam nggak selesai ya. Pemanen juga merasa dirugikan karena buahnya nggak keluar gitu. Jadi di bulan ketiga udah mulai bermasalah, mulai tidak semangat lagi, pengen balik lagi ke manual angkong, karena mereka tidak bergantung pada alat. Jadi di bulan ketiga itu sudah mulai bermasalah. Jadi akan tetapi ya kita juga evaluasi setiap bulan apa masalahnya ya. Yang masalahnya tadi operator, kemudian manajemen spare part. Di bulan kelima, keenam ya kita mulai perbaiki di skill operator, karena apapun ceritanya, sebagus apapun alatnya, manajemen spare part sebaik apapun, ya operatornya tidak bagus, tidak bisa jaga alat, sama aja Pak. Jadi yang pertama kita perbaiki, kita sering training kan, ajari itu operator, kemudian manajemen spare part yang 2 ini, dan kemudian mekaniknya Pak. Mekanik gampang lah, mekanik kan Pak. Jadi manajemen spare part, apalagi kondisi lokasi kerja kita ini di pulau, semuanya pakai air.
ke Batam jauh. Jadi manajemen seperempat benar-benar kita perbaiki. Ya bersyukur memang di bulan semester 2 di bulan akhir tahun di bulan 8, 9, 10 sudah mulai kita tahu masalahnya, kita perbaiki. Ya sudah mulai normal. Jadi ya keuntungannya memang ya satu sisi tadi output naik, kemudian tenaga kerja di satu divisi biasanya 50 orang bisa memotong sampai 50% ya, sampai tadi 0,3 rasionya. Paling tinggal 25-20 orang saja dengan luasan 900 sampai 1000 hektar per satu divisi. Pak Senop. Baik Pak. Perbedaan sama winter apa deh nih Pak? Yang crawler ini Pak. Perbedaan sama winter. Yang dijelaskan tadi sama Pak Mas Kuni kan kayaknya ada perbedaan kayaknya nih. Kalau Pak Mas Kuni tadi kan dia hanya cukup satu operator. Ini kan ada 3 nih, ada 3 orang, ada operator, ada BM-nya. Untuk outputnya, apakah 3 orang ini sama semua atau gimana dia Pak? Ya maaf, tadi salah saya. Operatornya 1. Awalnya dulu kita buat itu satu tim itu 4 orang Pak. 4 orang. Ya, 1 operator, 3 itu motong Pak, motong buah, ya, naruh buah ke pasar pikul dan brondolannya dikumpulkan. Jadi 1 orang bawa alat sekalian muat. Karena ini alatnya kan bisa didam nih Pak. Tapi setelah kita evaluasi, operator sendiri kerja kalah Pak, ketinggal jauh Pak. Ya, walaupun kita udah bentuk manajemennya kerjasama, saling tunggu, dia kalah di brondolan dan muatnya. Jadi kita buat selanjutnya itu 2 motong. Jadi operator satu membantu muat dan untuk brondol Pak. Bedanya tadi. Ya, bento tadi dia naik ini tetap jalan kaki Pak. Tinggal dibuat kecepatannya Pak. Kalau mau yang muat diberhentikan itu Pak. Dan kapasitasnya hanya 400 kilo saja nih Pak. Itu Pak. 400 kilo aja Pak ya, satu crawler itu ya? Ya, 1 kali muatnya 400 kilo. Ini cocok dimainkan di gambut Pak. Ya gambut kan ya kalau udah buah-buah BCR 20 ke atas kan, kalau angkong kan memang sangat sulit ya, sangat berat. Jadi salah satunya ini alternatif juga. Dia kan tracknya itu dari ban sama kayak punya Pak Mas Puni tadi, ban. Pak Senop. Ya Pak. Kalau dari hitungan cost-nya Pak, kira-kira berapa Pak ya? Pak Senop. Kalau manual Pak Senop. Sekitar di bawah 200 lah. Izin bertanya Pak Senop. Ya boleh. Kalau misalnya dengan mekanis yang izin bertanya masih jalan nggak, berapa ya Pak ya cost-nya itu? Jadi cost memang dia lebih manual ya. Kalau kan ada telur, ada BBM, ada BRA segala macam, tapi dia 290 sampai 200 Pak kosnya Pak. Kalau apa kan dia paling 170 80 rupiah per kilo Pak. Di sana sampai sekarang masih jalan itu Pak? Di ini masih Pak. Ada judul PT-nya di sini nih. Masih Pak. jalan itu? Masih ya? Masih Pak. Ya kebetulan kemarin kita kebun percontohan, kebun saya kemarin di sana ada 2 kebun. Nah sekarang sudah hampir semua kebun Pak. Tapi memang nggak mau divisi, dia akan melihat foto areanya Pak. Kalau dia berair, basah, becek itu ada.
Makanya sampaikan tadi dari 3.600 luaran yang dipegang dulu, ada revisi Pak. Jadi suksesnya ini tadi benar-benar kita petakan alat aksesnya kita buat benar, infrastrukturnya baru bisa kita. Karena persiapannya untuk memakai mekanisasi ini kita 6 bulan Pak persiapannya. Dari mulai persiapan infrastruktur segala macamnya. 6 bulan pun sudah kita lakukan, tetap juga ya namanya masih baru ya. 3 bulan pertama memang tertati-tati Pak. Tapi sampai sekarang masih digunakan Pak. Ayo, Pak. Oke Pak. Lanjut Pak, itu Pak Marwan masih mau tanya sama Pak Andre tadi. Pak, mau nanya Pak Senop. Soalnya hujan ini hujan. Izin Pak Senop mau nanya Pak. Ya, siapa nih? Saya Pak. John. Ini Pak, saya mau konfirmasi sama Bapak terkait dengan ada yang tadi Bapak singgung terkait dengan VRA. Coba dulu Pak dijelaskan terkait dengan pembahasan VRA, bagaimana sih efisiensi biaya terkait dengan adanya mekanisasi pemakaian alat tersebut, sehingga Bapak bilang tadi alat ini bisa mengcover beberapa tenaga kerja. Iya, untuk efisiensi terhadap TK ya, kalau untuk di VRA sendiri, ya jelas Pak. Satu, pasti dari segi perumahan saja pun. Dari segi perumahan pertama lah ya, perumahan kita nggak. Ya Pak. Rasio kita hanya 0,3. Kalau udah pakai alat ini Pak, 0,25 sampai 0,3 rasio TK panen. Artinya kan untuk kebutuhan rumah udah pasti kurang tuh. Kemudian alat kerja. Ya, jadi kan satu alat ini bisa mengcover untuk 4 pemanen sampai 5. Gitu Pak. 4 atau 5 pemanen ya Pak? Pasti 5 pemanen itu nggak pakai angkong lagi, hanya egrek aja dan gancula. Gitu Pak. Itu segi efisiensinya di perumahan lah paling sangat pengaruh perumahan. Dan ya rekrut tenaga kerja tadi Pak. Ya Bu. Jadi kalau dia 0,5 saja 900 hektar itu sekitar 50-an orang Pak dibutuhkan tenaga. Ya kan? Nah, jadi dengan itu tadi 0,3 paling 20 orang, 25 orang saja Pak. Nah, di situ udah sangat efisiensi Pak Lamjoner. Jelas Pak? Jelas Pak. Terima kasih Pak Senop. Pak Senop. Pak. Lanjut Pak Jadi. Pak Andre. Pak Marwan ini Pak Marwan. Oh, Pak Marwan. Pak Senop. Pak. Udah Bapak pernah nggak melakukan aplikasi Jangkos pakai alat ini Pak? Kalau memang pernah, gimana? Apakah cocok kita pakai di sini alat ini? Karena Jangkos kita ini kan sangat butuh juga teknologi mekanisasi ini Pak. Iya, jadi kalau Jangkos belum pernah. Tapi kalau yang sekarang ini kan menurut saya bagus. Ini kemarin launching alat ini proyeknya, kebetulan udah di sini pimpinan kita kan proyek mekanisasi di BGA Pak, apa nama Pak di Jakarta, asisten institusi Pak Ajam, satu lagi Pak apa ya? Azam. Proyeknya Bapak itu di Pak apa Pak? Pak Azam. Satu lagi Pak yang asisten CEO itu Pak. Pak Sunasib. Pak Sunasib Pak, kemarin proyeknya di sana nih Pak. Jadi kalau untuk angkong untuk Jangkos 400 kilo bisa nih Pak. Bisa pernah dicoba itu. Efektif, Nah, Pak. kalau apa coba Pak Senop kita usulkan ini Pak, karena kita keteteran untuk aplikasi Jangkos ini Pak. Pak Sunasib langsung hafal nih Pak Sunasib Pak. Proyek Pak Sunasib dulu sama Pak Ajam nih Pak. Kita buat aja Pak Senop, bisa itu. Kita buat aja nanti Pak, kita usulkan, kita hitung-hitung berapa biayanya. Jadi, maaf, tadi nggak saya sampaikan untuk harganya ini secondnya Avanza Pak. Memang barunya harganya, maaf tadi saya nggak sampaikan harganya 90 dulu ya 90 juta Pak. Sekarang berapa Pak? Nah sekarang mungkin 100-an lah. Jadi satu alat ini memang betul-betul operatornya harus kita ajari karena yang dibawanya itu
second Avanza seninya 90 juta, Pak. Ya, tadi belum disampaikan. Ya nanti sama-sama lah kita Pak Senop, kita hitung dulu berapa nanti Siap, biar siap. Bapak semuanya ya. Ini kan semakin menarik diskusi kita. Lagi dibatasi. Jadi di Paciran cocok ini. Ya, karena kan kita selama ini kan ini Pak Senop, Jangkos ini kan masih kendala dengan tenaga kerja terus kita ini. Siap, siap. Nanti dibahas di kebun itu. Kalau begitu Pak Marwan nggak usah ragu dengan Pak Senop tuh. Udah pengalaman mekanisasi, ada Pak Crosby lagi kan. Ya, kolaborasi Pak, biar sama-sama nanti kita bangun wilayah 10 ini. Iya. Setuju. Pak Senop. Ya, lanjut Pak Yoka. Ada pertanyaan dari Pak Adit nih. Siap. Mekanisasi panen dan pupuk untuk TM1 dan TM2 bagaimana ya Pak Senop, Pak Bagus? Gimana? Mekanisasi panen dan pupuk untuk TM1 dan TM2 bagaimana ya Pak Senop, Pak Bagus? Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Adit. Ya kan ada. Untuk TM1, TM2? Nggak bisa. Ya, itu ada di chat. Jadi kalau untuk alat ini ya memang diusahakan produktifnya dia sudah pelepah itu tidak kena mata lagi Pak. Ya udah TM 5 lah, TM 5, TM 6, coba TM 5. Halo Pak Senop. Ya Pak. Rupanya banyak sinyal yang nggak bagus ini ya. Iya Pak. Ini ya diskusi kita udah semakin banyak ini, semakin menarik ya. Siap, kita kan dibatasi ada waktu, dibatasi oleh waktu ya. Mohon maaf ini mau maghrib. Yang pertama komentar saya ajak kolaborasi dengan Stipper ya Pak. Kita punya jurusan mekanisasi. Jadi untuk buat alat seperti ini ya, ayo kita berkolaborasi dengan Stipper. Stipper kan punya jurusan mekanisasi. Stipper itu siap SDM-nya. Iya Pak. Siap. Ya, SDM kita banyak, SDM kita. Karena ada jurusan mekanisasi pertanian ya. Kalau nggak salah alatnya lebih sempurna nanti ya. Seperti tadi alatnya Pak Ihsan, alatnya Pak Setepu, Pak Senop ya. Itu bagus sekali ya. Kolaborasi itu sehingga kita lebih sempurna alatnya. Stipper itu kita banyak sekali punya SDM-nya. Dan punya juga workshop-nya punya. Karena Stipper kerjasama dengan Sinarmas sudah dalam hal mekanisasi ya. Sinarmas, Astra Agrolestari, Wilmar. Itu sudah membuat alat-alat ya. Nah, sekarang BGA kan ini juga masuk mitra lama nih BGA nih. Ayo kita berkolaborasi ya. Jadi dari kebun dengan dari kurang tinggi Stipper. Gitu. Membuat alat yang bagus itu untuk di aplikasi kebun. Kemudian yang kedua, ternyata mekanisasi panen itu di satu perusahaannya berbeda-beda, nggak sama ya. Jadi kita ini gunanya kita belajar ya. Terus sama BGA aja tidak sama kan. Ada yang beda-beda. Apalagi dengan perusahaan yang lain. Saya bisa membandingkan sudah ya. Gimana yang di Astra, bagaimana yang di Wilmar, bagaimana yang Sinarmas, gimana yang di BGA ya. Jadi saya dapat informasi karena seperti ini. Banyak bertanya saya, banyak diskusi. Ya, itu komentar saya. Ayo kita berkolaborasi Pak Senop. Siap Pak. Ya. Oke ya. Ini sudah ada 5 orang ya. Pertama Pak Mas Kuni, Pak Crosby, kemudian Pak Ihsan, Pak Aditya Lambang, Pak Senop Sitepu. Ini ya. Jadi yang lain juga udah ada nilai yang komentar tadi udah banyak, saya nulis nilai ya. Jangan khawatir ya. Nanti minggu depan saya berikan ujian minggu depan ya. Di minggu depan ujian 5 soal nanti dikerjakan nanti. Semua dipelajari semua ada di PowerPoint saya itu ada semua. Ditambah dengan pengalaman kita tulis ya. Kita tulis. Oh, Zoom Pak ya. Baik, Pak. Ya, nanti yang diatur oleh tim IT-nya Stipper, Mas Pak Taat itu. Baik, Pak.
Oke ya. Tekan dulu Pak ya. Hebat-hebat semua. Ya. Ya puas ya. Ya. Ini mohon maaf karena sinyalnya gak bagus ini sehingga wajahnya nggak bisa nampak. Hilang-hilang, Pak. Dia hilang-hilang ya itu. Habis Karena hujan, Pak. di sini sama di sini hujan ya. Mendung tebal di Jogja. Ya. Oh, Pak, kilat, Pak. Saya akhiri sampai sini Pak ya, Bapak ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga semuanya. Ya Pak. Ya, Ya. Pak. Baik, Pak. Ya, Malam, Pak. Ya Pak. Makasih Pak. Makasih Selalu, Pak. Sore, Pak. malam ya. Sehat-sehat, Pak. Amin. Sehat Ya. Pak. Amin ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Silakan ayo. Ayo keluar Izin, sama-sama izin, ya. Rep. Silakan ya. Izin live Pak Bagus. Silakan Izin Pak. live, Pak Bagus. Mari silakan sama-sama ya, silakan. Izin Ayo. live. Ketua Andri, Pak. Kumpul. Pak Andri Pak. Izin live Pak. Izin. Silakan Pak Andri, silakan. Izin live, Ketua. Ya, mari